Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparina dengan NIM F0271221005. Di sini saya akan memenuhi tugas review artikel pada mata kuliah Tata Ruang Perpustakaan. Penataan ruang perpustakaan tentu ada kenyamanan pemustaka yang bisa diperhatikan lagi ketika ingin melakukan penataan ruang sekolah, ialah pencahayaan dan pengudaraan. Perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak sudah terdapat pencahayaan yang terdiri dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami yang terdapat di perpustakaan Ibnu Sina berupa 9 buah jendela yang dapat dibuka sebagai ventilasi udara, namun tetap memperhatikan aspek keamanan dengan memberikan teralis besi. Jendela yang terpasang diletakkan pada bagian kanan ruangan. Pencahayaan melalui 9 buah jendela ini sangat membantu perpustakaan Ibnu Sina SMP 12 Pontianak dalam memberikan penerangan di saat kondisi cuaca sudah mendung dan jika pencahayaan masih kurang terang, maka pencahayaan menggunakan cahaya buatan seperti penggunaan lampu. Pencahayaan menggunakan jendela dan lampu sudah menerangi area. Namun, pencahayaan alami dengan jendela tidak merata. Pada bagian layanan sirkulasi terlihat tidak terlalu terang dan masih membutuhkan cahaya buatan. Temuan penelitian juga melihat tata jendela seharusnya tidak ditutup dengan rak koleksi. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa terdapat rak koleksi yang menutupi jendela, sehingga cahaya jendela tidak rata masuk ke area. Temuan penelitian juga melihat tata jendela seharusnya tidak ditutup dengan rak koleksi. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa terdapat rak koleksi yang menutupi jendela, sehingga cahaya jendela tidak rata masuk ke area ruang perpustakaan. Rak koleksi perpustakaan seharusnya disusun dengan tidak menutupi cahaya dan sirkulasi udara, agar pencahayaan dan udara dapat dengan lancar masuk ke ruang perpustakaan. Tidak hanya persoalan cahaya dan pengudaraan, tetapi persoalan nilai-nilai estetika yang harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu warna. Pemberian warna pada sebuah ruang perpustakaan tentunya harus mempertimbangkan siapa yang memanfaatkan ruang tersebut. Maksudnya, warna perpustakaan harus mempertimbangkan aspek psikologis pengguna, misalnya siswa jenjang pendidikan dasar TK atau SD lebih suka warna yang mencolok dengan beberapa kombinasi. Sedangkan warna bagi siswa jenjang SMP atau SMA dapat digunakan warna yang memberikan kesan lebih serius tetapi tetap menyenangkan. Jadi, warna-warna pada ruang perpustakaan dapat mempengaruhi jiwa pengguna yang dapat membuat jiwa pengunjung menjadi tenang. Pemberian warna yang kurang sesuai dan tidak menarik akan membuat pengunjung merasa bosan dan kurang nyaman. Hasil penelitian warna ruang perpustakaan yang digunakan oleh Perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak yaitu untuk warna dinding adalah warna hijau, lantai warna putih, dan langit-langit warna putih. Selanjutnya yaitu petunjuk dan tanda. Identitas perpustakaan sekolah. Petunjuk atau tanda-tanda identitas perpustakaan sebagai komponen yang dapat didaya gunakan oleh pengguna perpustakaan. Identitas ini dapat menjadi pedoman pengguna untuk mencari arah atau letak perpustakaan dan seluruh unsur-unsur produk jasa perpustakaan. Penempatan tanda atau informasi harus direncanakan dan dibuat dengan cermat sehingga mudah dilihat, memberikan informasi yang diperlukan, dan mendukung suasana ruang secara keseluruhan. Penempatan petunjuk informasi yang tidak tepat akan memberikan informasi yang bias dan menyesatkan pengunjung, sehingga perpustakaan dikatakan gagal dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada pengunjung. Hasil penelitian di Perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak terkait pemberian informasi berupa tanda dan petunjuk menunjukkan telah memiliki identitas perpustakaan sekolah berupa pelang nama perpustakaan dengan penulisan nama Perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak dengan huruf kapital. Hal ini sesuai dengan pedoman standar tata ruang perpustakaan sekolah atau madrasah tahun 2015 yang menyarankan bahwa petunjuk nama harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya yaitu identitas jenis layanan perpustakaan.
Selanjutnya, perpustakaan juga menyediakan layanan peminjaman dan membaca buku dari hari Senin hingga Jumat, yang dibuka mulai pukul 6.45 WIB pada hari Senin sehingga Kamis. Perpustakaan tutup pada pukul 13.45 WIB. Untuk hari Jumat tutup pada pukul 10.45 WIB. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak belum memiliki identitas terhadap jenis layanan perpustakaan. Jika perpustakaan memiliki identitas jenis layanan, perpustakaan bisa membantu memudahkan pemustaka untuk mengetahui dan mencari letak meja peminjaman, meja pengambilan, dan meja sirkulasi. Untuk itu, identitas layanan perpustakaan juga penting untuk menunjang perpustakaan. Menurut Pedoman Standar Tata Ruang Perpustakaan Sekolah atau Madrasah tahun 2015, petunjuk ini harus ada dan petunjuk jenis layanan ini membentuk pemustaka untuk mengetahui layanan yang ada di perpustakaan. Tanda yang berbentuk petunjuk, tempat untuk membaca serta tempat audiovisual dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu petunjuk tentang koleksi. Petunjuk koleksi yang ada di perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak sudah jelas, namun masih ada koleksi yang belum memiliki petunjuk dan tanda di koleksi tersebut. Adanya petunjuk koleksi bisa memudahkan pemustaka untuk mencari koleksi yang diinginkan. Meletakkan petunjuk dapat direncanakan atau dirancang dengan baik supaya mudah dilihat oleh pemustaka. Kemudian membagikan informasi yang dibutuhkan pemustaka dan dapat menunjang suatu kelengkapan ruangan perpustakaan. Menurut Standar Tata Ruang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2015 tentang petunjuk koleksi jenjang SMP atau SMA, harus mulai dikenalkan dengan nomor kelas, DW Decimal Classification atau DDC, dan keterangan lainnya yang lebih fleksibel. Temuan lain juga menunjukkan bahwa di perpustakaan SMP Ibnu Sina belum memberikan panduan peminjaman koleksi dan bagaimana teknik peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. Seharusnya perpustakaan membuat alur peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan berupa gambar yang dipajang di papan pengumuman yang dapat dibaca oleh seluruh siswa sekolah. Selanjutnya, keamanan dan keselamatan. Prinsip-prinsip keamanan dan keselamatan ruang perpustakaan perlu diperhatikan. Keamanan tersebut bukan hanya pada aspek koleksi, tetapi juga pada keamanan pengunjung. Pemberi rasa keamanan terkait dengan perlindungan terhadap bahaya pencurian atau kejahatan lain dan keselamatan terkait dengan perlindungan terhadap terjadinya kecelakaan yang mungkin bisa terjadi terhadap pengelola dan pengunjung perpustakaan, seperti terjadinya keruntuhan bangunan, kebakaran, dan konsleting listrik. Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan Ibnu Sina SMP 12 Pontianak telah menggunakan CCTV. CCTV diletakkan pada posisi tengah CCTV dalam kondisi yang baik dan beroperasi secara optimal untuk melihat aktivitas seluruh pengunjung perpustakaan. Kedua, perpustakaan telah menerapkan security system berupa kunci pintu dan teralis jendela. Semua jendela yang ada di perpustakaan menggunakan teralis yang terbuat dari besi dan pintu dikunci setelah perpustakaan sudah ditutup jam pelayanannya. Untuk koleksi perpustakaan yang baru dan belum terolah, maka koleksi tersebut dimasukkan ke dalam lemari dan dikunci agar koleksi tetap aman. Selain itu, pengelola perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak mengawasi aktivitas yang berlangsung dalam ruangan perpustakaan. Pengelola perpustakaan melihat keluar masuknya pemustaka dan keluar masuknya koleksi. Namun, perpustakaan belum memiliki alarm untuk mendeteksi keluarnya koleksi yang tidak terlihat secara kasat mata. Alat pendeteksi ini sebenarnya sangat penting dan perlu ada sebagai proteksi terhadap koleksi agar tidak terjadi penyembunyian dan pencurian koleksi. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas sebagai bentuk pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk memanfaatkan perpustakaan. Seluruh fasilitas yang disediakan oleh pengguna harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna dan pengelola termasuk yang berkebutuhan khusus. Perpustakaan seperti apapun harus mampu membangun konsep
inklusivitas layanan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pengguna sebagai bentuk penerapan asas keadilan. Kesempatan kepada seluruh pengguna sebagai bentuk sebagai perpustakaan sekolah seperti perpustakaan Ibnu Sina yang memiliki warga sekolah yang meliputi guru dan siswa yang mengharapkan kemudahan pemanfaatan perpustakaan seperti keterjangkauan ruang perpustakaan dari lokasi di mana guru dan siswa berada. Perpustakaan sekolah harus dibangun dengan memperhatikan keselamatan dan mudah dijangkau oleh pengguna. Perpustakaan harus dibangun di lantai dasar yang dekat dengan kelas-kelas siswa. Koleksi-koleksi yang dipajang pada hak harus mudah dijangkau dan tidak terlalu tinggi. Ketinggian hak harus sesuai dengan ketinggian pengguna sekolah secara umum. Hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa ruang perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak berada di lantai dasar pada ujung kelas. Letak perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak ini tidak bertingkat sehingga perpustakaan masih bisa dijangkau. Hasil pengamatan di perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak, peneliti melihat perpustakaan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat SMP Negeri 12 Pontianak. Untuk kesimpulannya yaitu pelaksanaan penataan ruang perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak sudah terlaksana, walaupun belum memenuhi standar ideal pedoman tata ruang perpustakaan sekolah atau madrasah tahun 2015. Indikator yang masih kurang ditemukan pada aspek pengudaraan petunjuk atau tanda. Pada aspek pengudaraan, perpustakaan Ibnu Sina belum mampu memberikan pengudaraan tambahan yang bersifat buatan berupa AC, indikator. Pada petunjuk dan tanda masih juga ditemukan belum adanya petunjuk jenis layanan yang ada di perpustakaan. Sedangkan pada indikator lainnya, tata pewarnaan, keamanan dan keselamatan, serta aksesibilitas telah memenuhi. Strategi yang dilakukan oleh sekolah di perpustakaan Ibnu Sina SMP Negeri 12 Pontianak berupa penataan aspek fisik dan non-fisik. Namun, penataan aspek fisik berupa fasilitas dan non-fisik berupa penyediaan koleksi yang dinilai masih belum maksimal, sehingga belum mencerminkan penerapan standar pengelolaan perpustakaan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah tahun 2017. Kegiatan literasi juga masih belum terlihat jelas program dan penerapannya. Untuk itu, perlu melakukan peningkatan fasilitas dan kegiatan perpustakaan untuk membangun budaya membaca siswa di sekolah, serta harus adanya upaya untuk menerapkan standar-standar yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.